Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di pembelajaran jarak jauh semester 2. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan ya video berikut ini, selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga adalah mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Langsung ke nutrisi dalam makanan. Nutrisi dalam makanan terdiri dari karbohidrat, contohnya singkong, kemudian protein, contohnya tempe, kemudian ada lemak, contohnya itu mentega, kemudian vitamin, contohnya buah-buahan, dan mineral, contohnya kacang-kacangan. Nah, semua bahan makanan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Proses pencernaan manusia merupakan proses untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, makro ini artinya besar, sedangkan mikro artinya kecil. Jadi, secara sederhana, proses pencernaan manusia adalah proses untuk mengubah bahan makanan yang besar menjadi kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu contoh makromolekul yang harus diubah menjadi mikromolekul. Jadi, karbohidrat harus diubah menjadi glukosa agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contoh lainnya adalah protein yang diubah menjadi asam amino, lalu ada lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan, yang terdiri dari mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Nah, selanjutnya kita pelajari mulut. Mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi, kelenjar saliva atau kelenjar air ludah, dan yang terakhir adalah lidah. Gigi memiliki fungsi untuk memotong dan menggoyak makanan, sehingga pencernaannya disebut dengan pencernaan mekanik, atau sederhananya itu mengubah makanan besar menjadi kecil. Kemudian ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilu menjadi maltosa. Nah, karena pencernaannya dibantu oleh enzim, maka pencernaannya disebut dengan pencernaan kimiawi. Lalu yang terakhir adalah lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, pencernaan di dalam mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek, kemudian dibentuk bulat yang disebut dengan bolus. Selanjutnya ada faring dan juga esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti menggenggam yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Berikut ilustrasinya. Di dalam mulut, kita mengunyah makanan dengan air liur yang mengubahnya menjadi gumpalan basah disebut dengan bolus. Enzim yang ada dalam air liur mengurai zat tepung, kemudian makanan meluncur pada lingkar pipa sepanjang 25 cm yang dinamakan dengan kerongkongan. Lalu, makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Saraf di sekitar jaringan kerongkongan merasakan keberadaan bolus dan memicu gerak peristaltik, yaitu serangkaian kontraksi otot tertentu. Kontraksi mendorong makanan ke lambung. Tempat makanan dihaluskan oleh dinding lambung. Otot yang menggerus bolus dan memecahnya menjadi gumpalan. Selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan memecahkannya. Nah, tadi bolusnya itu diaduk-aduk lalu dipecah menjadi kecil sehingga pencernaannya disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian di lambung juga terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan juga renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton.
dan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, karena pepsin dan renin itu adalah enzim, sehingga pencernaannya dibantu oleh enzim, maka disebut sebagai pencernaan kimiawi. Jadi, pada mulut dan lambung terdapat dua jenis proses pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Nah, dalam lambung, bolus itu diubah menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Pembahasan selanjutnya adalah tentang usus halus. Usus halus terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, di mana duodenum ini terhubung dengan saluran pankreas dan juga empedu. Lalu yang kedua itu ada jejunum atau usus tengah. Di dalam jejunum terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap tubuh. Lalu yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum ini terdapat jonjot usus untuk menyerap zat makanan. Di dalam pankreas terdapat beberapa enzim. Yang pertama itu adalah tripsin yang berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Lalu yang kedua ada amilase, yaitu memecah amilu menjadi maltosa. Dan yang ketiga ada enzim lipase, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam kantung empedu terdapat getah empedu. Getah empedu ini dihasilkan dari hati. Getah empedu berfungsi mengemulasikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di dalam gambar terdapat organ hati yang berfungsi menghasilkan getah empedu. Getah empedunya disimpan dalam kantong empedu. Lalu, getah empedu disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian, ada pankreas. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa pankreas itu menghasilkan 3 enzim, dan 3 enzim tadi disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Terakhir adalah usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya adalah Escherichia coli. Coba perhatikan gambar berikut. Usus besar nama lainnya adalah kolon, yaitu ada kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, lalu ke anus. Kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada gondong, yang kedua ada tukak lambung, yang ketiga diare, lalu serostomia, appendicitis, dan konstipasi. Bagaimana penjelasan tentang sistem pencernaan tadi? Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan diri dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.